ingin mempresentasikan sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Ada pula organel dan fungsinya akan dipelajari selanjutnya oleh teman-teman saya. Yang pertama ada dinding sel. Ini yang dinding sel yang depan. Fungsi dinding sel adalah melindungi sel dan membentuk sel dinding sel. Dinding sel juga memberi kekuatan pada jaringan tumbuhan. Aktivitas sel diatur oleh inti. Sintesis protein dilakukan oleh ribosom dan transportasi zat dilakukan oleh jaringan pengangkut tertinggal. Yang kedua ada membran sel. Membran sel yang di belakangnya dinding sel. Fungsi membran sel menjadi penghalang dan menjaga sel masuk dan zat yang tidak diinginkan keluar, mengangkut dan memberikan nutrisi ke dalam sel, membungkus dan melindungi inti sel. Yang ketiga ada sitoplasma. Fungsi sitoplasma sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Yang keempat ada nukleus. Fungsi nukleus itu untuk menyimpan informasi genetik dalam bentuk ribonukleid akid dalam burung DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Yang kelima itu ada membran vakuola. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan zat makanan seperti gula dan amilum, tempat penyimpanan sisa metabolisme seperti tanin, getah, kalsium, oksalat, dan alkaloid di tempat penyimpanan pigmen. Yang keenam itu ada kloroplas. Fungsinya sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan dan energi untuk tumbuhan serta oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Dan yang ketujuh ada ribosom. Ribosom fungsinya membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Dan yang ke-8 ada badan Golgi. Fungsi badan Golgi penyimpanan protein sementara serta zat penting lainnya yang berasal dari retikulum endoplasma. Dan yang ke-9 ada RE kasar. Fungsi RE kasar berfungsi mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Ya, berikutnya ke-10 ada area halus. Dia ada di sebelah sini. Fungsinya untuk produksi protein dan steroid, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Lalu 11 ada mitokondria. Dia ada di sebelah sini. Fungsi mitokondria penghasil energi, menjaga konsentrasi ion kalsium yang tepat dan cukup dalam berbagai kompartemen sel. Lalu ke-12 ada rapide kristal. Ya, di sini fungsinya menghalangi tumbuhan beracun asam oksalat. Asam ini di metabolisme dengan ion kalsium sehingga terbentuk kristal druse yang tidak beracun bagi tumbuhan. 13 ada amiloplas. Fungsi amiloplas mengubah glukosa menjadi pita, menyimpan parti dalam stroma, memfasilitasi reaksi protein. Ke-14 ada vesikel Golgi.
Fungsi physical body membantu proses metabolisme sel. 15 ada Druce kristal. Fungsi Druce kristal regulasi kalsium, detoksifikasi logam dan asam oksalat, penyeimbangan ion, penguat tubuhan atau pendukung jaringan. Yang ke-16 adalah central vacuole. Central vacuole adalah ruang atau vesikel dalam sitoplasma sel, tertutup oleh membran dan biasanya mengandung cairan, berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir ada nukleolus. Nukleolus berfungsi sebagai mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.